materi pekan lalu, ini adalah materi lanjutan mengenai fluoroskopi intervensional. Jadi ini adalah sebuah prosedur sebetulnya menggunakan fluoroskopi, tapi karena cukup jamak, jadi saya pikir perlu dibuat satu materi sendiri. Dan ada beberapa bagian yang menegaskan ya, sebagai penegasan dan mengulang dari materi sebelumnya tentang fluoroskopi dasar. Jadi fluoroskopi intervensional ini satu hal yang saya anggap cukup menarik gitu ya. Ini sejarahnya. Jadi di minggu kemarin saya tidak memperlihatkan ini di fluoroskopi, tapi sejarahnya fluoroskopi itu seperti ini. Jadi kamu lihat tabung sinar X-nya itu ya, dan ini. Lalu kemudian ngekspos langsung ke pasiennya, ini juga sama, dia ngekspos langsung ke pasiennya dan dilihat menggunakan screen fosfor, seperti halnya di II ya. Di ujungnya II kan pakai fosfor input dan output, tapi waktu itu belum ada input outputnya, jadi hanya ada ya satu aja II ini. Dan belum ada II, sorry. Jadi dia pakai screen ini yang dipegang pakai tangan atau diintip langsung dengan mata, sehingga dosisnya ke dokternya ini luar biasa. Ini di awal-awal ya, jadi sekitar tahun 1910-1920-an ini seperti ini. Dan ini yang melatar belakangi mengapa akhirnya dipakai TV. Mengapa repot-repot harus pakai II lalu II connect ke TV gitu ya, karena asal mulanya tuh seperti ini. Lalu untuk fluoroskopi intervensional sendiri ini dipelopori oleh seorang dokter namanya Charles Dotter. Ini dia secara sejarahnya saya pernah diceritakan gitu ya. Jadi dia penasaran, masa sih kita nggak bisa taruh kateter didorong sampai ke jantung gitu. Jadi dia membuat insisi, dia beset, dia buka lengannya sendiri sedikit gitu ya, sobekan berapa senti, lalu dia, karena dia sendiri dokter jadi dia tahu caranya, lalu dia masukkan kateter, kabel kateter apa sih lupa waktu itu, kateter yang jelas bukan untuk ini, tapi kateter yang ukuran paling kecil, lalu dimasukkan ke nadinya dia sendiri, lalu sama dia kateter didorong dari luar, dari tangannya didorong, dorong masuk, dia nggak tahu udah sampai kemana, lalu dia ke radiologi, lalu dia foto dada sendiri. Terus gambarnya adalah yang ini kelihatan dari lengan, ternyata kateter itu tembus sampai ke jantung. Ini sebenarnya lanjutannya gitu ya, dia berhasil tembus sampai ke jantung. Terus berarti itu membuktikan teori dia bahwa kateter itu bisa dimasukkan sampai ke jantung, lalu bisa digunakan untuk terapi penyakit jantung yang sumbatan segala macam. Tapi kemudian dia karena melanggar etik ya, kegiatannya itu yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri itu melanggar etik, kemudian dia dipecat, lalu kemudian dia bergabung dengan partai Nazi, lalu dia menang Nobel Prize untuk temuannya itu di fisiologi kalau nggak salah, di kedokteran. Lalu inovasi ini kemudian di embrace gitu ya, dan berkembang hingga sekarang. Jadi kateter ini dimasukkan kalau nggak dari lengan atas pasien, itu biasanya dari pangkal paha. Dari pangkal paha, lalu kateternya akan didorong masuk sampai ke tempat terjadinya penyakitnya, tergantung. Ini aplikasinya dulu di awal memang jantung, tapi kemudian kemana-mana. Bisa ke liver, bisa ke ginjal, bisa juga ke jantung tentu, dan bisa juga sampai ke kepala gitu ya, ke otak. Ini contohnya, jadi dimasukkannya kalau ini lewat paha, ini juga lewat pangkal paha, lalu ini adalah FPD-nya ya, ini kelihatan FPD-nya, berarti tabungnya sampai di belakang sini bawah. Dokternya sambil mendorong kateter, dia melihat ke sini, dan umumnya biasanya ini dalam keadaan pasien sadar. Jadi hanya dibius di bagian yang kalau tidak dibius dia akan menyakitkan gitu, dia tempat sayatan di mana dia masukin kateternya aja. Tapi sisanya mayoritas memang tidak menimbulkan rasa sakit, dia ada kateter dalam tubuh, jadinya tidak dibius. Ini hasil ceritanya kurang lebih seperti ini, yang
adalah yang jantung, lalu ini adalah bentuk kepala neuro. Jadi kelihatan di sini secara real time kontrasi yang hitam itu sudah masuk sampai mana ya. Dari tentang kontras itu sendiri sudah kita bahas mengenai iodin. Jadi di sini kalau ada sumbatan, kalau ada bocor di pembuluh darah ini kelihatan dan bisa langsung tindak dengan menggunakan kateter tadi. Ada tekniknya macam-macam. Di dalam bahas mengenai radiologi intervensi ini kita jadi beberapa subtopik sebetulnya ya, mana beberapa subtopik ini sebetulnya sudah kita bahas di fluoroskopi, tapi kita ulang kembali karena sebagian besar atau semuanya di sini saya tuliskan berdasarkan bedanya apa sih dengan fluoroskopi yang biasa gitu. Jadi untuk ini khusus untuk yang intervensi. Jadi ini konsep dasarnya saja. Sama ini sudah kita bicarakan ini tentang fluoroskopi. Jadi untuk hal-hal yang bisa saya skip, saya akan skip gitu. Tapi meskipun sama dengan fluoroskopi, sistemnya, alatnya ini berbeda dengan sistem radiografi umum dan tentu saja fluoroskopi yang lainnya gitu. Karena kita real time, dari radiografi ini kita bisa untuk pemandu intervensi dan biasanya 25 sampai 30 frame per second. Kenapa 30 frame per second? Karena mata manusia itu bisa melihat kurang lebih juga sekitar 30 frame per second ya. Dan ini poin yang menarik adalah grayscale-nya berkebalikan. Ini kita sudah bicarakan ya, kenapa kalau di radiografi umum tulang itu putih, tapi kalau di fluoroskopi tulang itu hitam. Tapi sebetulnya di sistem digital kan kita bisa buat sama. Karena di digital kita bisa buat sinyal itu jadinya hitam, dimana tulangnya itu putih. Sebenarnya kalau digital kan juga seperti itu, tapi ini dipertahankan. Di digital tetap dibuat tulang itu hitam karena sebagian besar dokter yang menggunakan ini itu waktu pendidikannya mereka menggunakan yang analog, sehingga ketika digital kemudian berubah mereka akan bingung dan tidak terbiasa gitu. Jadi tidak nyaman dan banyak penyesuaian gitu. Jadi pada akhirnya dibuat disamakan, jadi di-invert sengaja. Meskipun sinyal aslinya sebetulnya kalau yang di digital ya tulangnya itu putih gitu. Jadi sengaja dibuat kebalik untuk alasan kenyamanan penggunanya. Nah, untuk angiografi ini fluoroskopi intervensional itu durasi eksposisinya panjang. Biasanya typically kalau kamu pernah tahu ya, mungkin ada saudara atau apa yang mengalami ini harus di kateterisasi jantung, itu biasanya prosedurnya ya cukup panjang, sejam 2 jam gitu, dan durasi total exposure itu bisa sampai setengah jam gitu. Tapi untuk kasus-kasus yang cukup rumit ini bisa lebih lama ya, bisa juga sampai 5 jam 6 jam. Nah, ini komponen dasarnya ini sama. Kita mulai dari tabung X-ray untuk fluoroskopi intervensional itu beda dengan fluoroskopi biasa. Jadi biasanya dari hasil saya pernah diskusi dengan orang di vendor salah satu alat, mereka menggunakan tabung dengan tipe yang sama seperti CT. Sementara CT itu heavy duty. CT itu digunakan di cafe yang sangat tinggi, 120, 140 gitu kan. Ini nggak pakai segitu, tapi karena penggunaannya masif, durasinya kadang-kadang sering kali lama gitu ya, makanya diperlukan high performance dan heat capacity-nya juga yang lebih baik gitu. Makanya digunakan biasanya tabungnya satu level lah, minimal satu level, mungkin nggak tipenya sama persis tapi satu level dengan yang CT. Jadi beda dengan fluoroskopi biasa. Fokus pocot pun lain ya, dia 0,3 sampai 1,2. Ini cukup jauh variasinya. Lalu kalau mengenai tabung sendiri, ini ada di bawah situ ya yang kotak, dan bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ada 2 jenis tabung ya, ini saya pikir kalian sudah bahas waktu di radiografi, jadi kita bisa skip. Jadi sama, ini jenis tabung yang rotasi ya, dari Philips kebetulan. Lalu kemudian kolimator, ini untuk membatasi berkas sinar X dan bentuk berkasnya itu. Ada 2 tipe yang digunakan tergantung ya.
Kalau untuk pakai FPD, di mana FPD bentuknya kotak, berarti biasanya kolimatornya pun kotak seperti yang ada di sini. Tapi kalau kita menggunakan II, di mana reseptor citranya itu bentuknya bulat, berarti kolimatornya pun ikut bulat, jadi seperti iris gitu ya. Nah, kolimasi ini sangat mempengaruhi dalam hal kualitas citra dan dosis. Karena kolimasi ini tugasnya untuk membatasi lapangan, membatasi radiasi hambur juga berarti. Dan lapangan kecil ini bisa mencegah glare ya, yang kita harus dibicarakan, karena scatter di dalam AE juga nggak banyak, dan luas lapangan kecil ini bisa meminimalisasi dosis secara akumulatif. Jadi kalau lapangannya tidak dikoordinasi, dosis radiasi jadi banyak radiasi yang ke pasien dalam hal jumlah, lalu kemudian ini juga akan berkontribusi ke II-nya atau FPD-nya, noise jadi banyak gitu. Sedangkan kalau pakai kolimasi, kita perkecil, noise-nya lebih sedikit dan dosis radiasinya pun lebih rendah. Kemudian mengenai filter. Nah, kita sempat bicarakan minggu kemarin bahwa filter itu digunakan untuk concern dosis. Jadi karena ada beam shaping, spectral shaping, jadi kita perlu filtrasi. Jadi fungsinya antara lain mengurangi dosis di kulit dan membentuk spektrum juga. Ya, ini sehubungan dengan case dari iodin yang kita juga sudah bahas. Biasanya menggunakan kemurnian CL itu ya 9,9%. Ini sudah kita bahas juga. Spektrumnya itu disesuaikan dengan nya. Ini contoh filter macam-macamnya. Lalu kemudian next adalah meja. Kenapa meja di sini khusus? Karena untuk radiologi intervensi di sini perlu yang high duty juga. Karena bobotnya harus bisa nahan besar. Biasanya pasien dengan penyakit jantung adalah dia juga punya masalah di berat badan. Jadi bobotnya juga besar dan dia harus tahan diduduki atau ditempati oleh pasien yang bobotnya besar di waktu yang lama gitu ya. Dan ada dua tipe, yang ceiling mounted dan floor mounted. Ini yang ceiling mounted, jadi dia di atas, bawahnya kosong. Saya juga nggak tahu kenapa dibikin seperti itu, tapi di Indonesia saya belum pernah lihat yang seperti ini. Kalau yang ini juga ceiling mounted ya. Ada juga yang floor mounted, saya nggak sempat ambil gambarnya. Yang ini bukan tabungnya, maksudnya adalah mejanya. Ini kalau yang di Indonesia lebih banyak memang yang seperti ini. Di sini dibuat selimut atas karena alasannya kalau nggak salah saya pernah baca, mereka ingin supaya bawah ini tidak ada gangguan gitu. Jadi bisa untuk transport peralatan segala macam. Tapi saya belum pernah lihat yang ceiling mounted untuk meja. Lalu grid. Nah, ini kalau mungkin belum pernah sempat terbahas, grid itu berfungsi untuk mengurangi scatter gitu ya, minimalisasi dampak radiasi hambur, dan juga biasanya rasionya antara 6:1, 10:1, dan rasionya itu apa sih? Ya, ini rasionya T/D. Jadi grid itu bentuknya seperti ini ya, supaya tidak ada berkas yang asalnya di sini seharusnya ke sini tapi dia naik tuh. Ya, ini nggak bisa, dia akan terhalang di sini. Sehingga rasio T/D ini adalah tebalnya dibagi dengan jaraknya. Ini adalah rasio grid. Ini gridnya yang bulat menyesuaikan bulat, dan yang kotak dia akan mengikuti kotak juga. Kalau ini fluorin, ini yang kotak. Nah, ini kebetulan adalah alat fluoroskopi yang mobile ya. Ini ada. Ini saya ambil foto di satu rumah sakit di ruang operasi. Ini juga, kalau ini enggak dari ruang operasi juga, tapi ini di cath lab yang fix. Kalau yang ini bukan mobile. Lalu kemudian adalah mengenai II. Ini sudah kita bahas, jadi saya bisa skip gitu ya. Tapi nanti PPT saya kan kamu bisa sendiri. Ini sama isinya dengan yang kita sudah pernah bahas, sama persis karena memang teorinya semuanya sama. Nah, ini
kenapa bisa nikahin distortion itu karena input tapi outputnya flat, jadinya berbeda. Lalu kemudian mengenai monitor, ini dulu. Jadi kalau digital, maka komponen yang banyak tadi ini akan tergantikan dengan satu komponen FPD. Ini ya. Ini kalau untuk fluoroskopi yang paling high end, interface yang paling high end yaitu yang dual. Jadi di sini ada 2 tabung dan ada 2 detektor. Ini dengan ini dengan ini. Jadi kita bisa dapat gambar lateral dan AP dalam waktu bersamaan. Ini FPD. Ya, jadi ini sistem direct indirect. Jadi dia sel detektornya kelihatan, dan ini kalau direct system berarti dari X-ray ini langsung jadi sinyal. Kalau indirect dari X-ray ini masuk ke fosfor dulu, terus dia jadi campak, lalu ditangkap oleh fotodiode, baru dia jadi sinyal langsung untuk masuk ke TFT-nya. Ini fotoreelnya. Ini tapi sudah dibahas di radiografi umum mungkin. Lalu ini adalah distorsi ya, bahwa nggak ada dan resolusinya tidak dipengaruhi oleh ukuran FPD karena ini memang nggak pengaruh. Sensitivitas lebih rendah dari AI karena noise-nya tinggi. Ini penegasan dari poin kita di minggu kemarin. Lalu kita bicara monitornya. Kalau monitornya ini juga khusus. Kalau yang modern ini sudah biasanya menggunakan LCD gitu ya, dan memiliki refresh rate lebih tinggi gitu. Ini yang ini, kalau ini saya ambil sendiri gambarnya satu rumah sakit, kalau ini ngambil dari Google, tapi kurang lebih sama. Ini medical grade ya, jadi tidak sama dengan TV LCD yang kita punya di rumah atau dipakai di komputer kita. Lalu ABC atau AC yang tadi saya yang minggu kemarin saya sudah sempat singgung. Ini kalian juga nanti bisa dalami lagi. Dan ABC ini juga dipengaruhi oleh jarak. Jadi kalau kita punya pasien dengan jarak terhadap, ini maksud jarak antara pasien dan ABC-nya ya, itu berbeda, maka dosisnya juga akan berbeda ke pasien. Jadi kalau dia jauh dan kalau dia dekat, maka kita perhatikan area sebelah sini yang ke pasien. Karena yang di bagian sini ini sudah ada sensor AEC-nya ya. Yang di bagian sini dan di bagian sini pasti sama. Akan diatur sama karena memang prinsip AEC adalah supaya dosis yang masuk ke detektor sama. Kompetisinya adalah dosis yang masuk ke pasien jadi beda. Jadi di sini bisa 1 unit intensitas, yang di sini 1/4. Jadi pemilihan jarak ini juga akan mempengaruhi dosis pasiennya. Otomatis dianjurkan kalau di intervensi detektor itu didekatkan sedekat mungkin ke pasiennya. Lalu mode akuisisi untuk fluoroskopi intervensional ini lebih jamak ya, mode fluoroskopi dan juga mode akuisisi istilahnya. Jadi biasanya mode fluoroskopi itu digunakan saat mereka mau neropong istilahnya ya. Jadi untuk melihat kateter udah sampai mana segala macam. Tapi kalau Cine atau acquisition atau fluorografi namanya beda-beda. Tapi intinya sama nih, penyebutan istilahnya aja. Itu digunakan untuk mereka laporan. Jadi biasanya dokter saat masukin kateter itu mereka akan pakai sampai kateternya nyampe, misalnya ini di jantung ya, sampai di jantung, lalu dia semprotkan iodin sambil di Cine, sambil direkam. Nah, jadi fluoroskopi ini sifatnya tidak merekam ya. Jadi setelah diekspos dia akan hilang datanya. Tapi kalau merekam, setelah itu tindakan, mungkin dia ngasih pasang stent atau pasang macam-macam gitu ya, tergantung yang diperlukan. Setelah treatmentnya dirasa berhasil, misalnya sumbatannya sudah disedot atau segala macam, maka dia akan ekspos lagi dengan Cine lagi
untuk melihat tingkat keberhasilan. Jadi iodinnya akan masuk lagi di situ. Minimal jadi 2 kali ya. Jadi pertama saat sebelum, lalu sesudah. 2 rekaman itu yang dipakai oleh dokter sebagai dasar menyatakan dia treatmentnya berhasil atau tidak. Dibandingkan antara sebelum dengan sesudah. Nah, fluoroskopi ini mainly sebagai guidance gitu. Nah, fluoroskopi dan sine ini menggunakan MA yang berbeda. Dan tentunya akan mempengaruhi ke dosis. Di mana sine ini nanti kita bisa lihat datanya dosisnya seperti apa dibandingkan dengan fluoroskopi. Ini contoh ya, parameternya beda-beda merek, GE, Philips, Siemens, Shimatsu. Dengan shaping filternya beda-beda, yang GE bisa diganti-ganti, Philips ini nggak bisa diganti, dia udah fix misalnya, lalu ini bisa diganti. Lalu lever kontrolnya macam-macam, ini adalah agreement juga bisa dibeda-bedakan. Lalu default pulse rate-nya, kemudian focal spot size-nya, dan field of view nya ini bisa dilihat tiap merek lain-lain. Nah, mode fluoroskopi ini ekspresinya kontinu, ini yang tidak rekam tadi ya, sebenarnya kontinu dan dengan tingkat radiasi yang rendah, setara 30 frame per second ya, lebar pulsanya umumnya 33. Lalu ada mode-modenya lagi di situ, ada sub modenya. Setelah milih fluoroskopi bisa pilih mode high gitu ya. Ini akan mempengaruhi KV-nya, akan mempengaruhi MA-nya, default setting IC-nya tadi, dan mempengaruhi filternya. Jadi akan memiliki konsekuensi terhadap batas caranya. Ini contohnya mode high low itu akan dipilih di yang dikotakan merah ini, yang ini. Sedangkan modenya ini akan muncul di layar di pesawat. Ini ya memilih mode untuk masing-masing merek, Philips, GE, dan setiap pabrikan ini memiliki terminologi dan simbol yang berbeda-beda, dan kita harus bisa mengartikan, oh ini maksudnya mode fluoro, oh ini maksudnya mode sinus, segala macam. Jadi kita harus bisa tahu ini bedanya. Masih kadang-kadang ini berarti kita perlu tes. Jadi saat melakukan uji atau kita mau menggunakan alat itu atau kita mau ngasih masukan ke sana, physical medis bekerja di situ, saya biasanya lihat, saya pencetin satu-satu modenya, lalu saya catatin bedanya apa sih. Oh ternyata dia bilang misalnya ini ada 2 mode high exposure, biasanya namanya itu bombastis ya, jadi ini high exposure, ini apa, nama dagang lah. Lalu saya cuma lihat, oh ini ternyata maksudnya beda filter, oh ini ternyata maksudnya beda KV-nya, default KV-nya ternyata beda di pulse rate-nya. Jadi kita harus cermat untuk ngelihat satu-satu. Lalu mode kedua, sini ini ada orang bilang sini, bilang sa, saya juga nggak tahu yang benar mana, saya biasanya menyebutnya ini karena sinematik. Jadi biasanya portatif dan resolusi spasial sangat tinggi, bisa sangat tinggi karena MA-nya juga sangat tinggi. Dosis ini saya garis bawahi 100 sampai 10 sampai 100 kali lebih tinggi dari fluoroskopi. Ya, cara SCRP yang menyebut. Dan terdapat submode juga nih seperti yang fluoroskopi juga, berdasarkan macam-macam beratnya, usianya, pediatrik, anatominya apa segala macam. Dan submode ini juga merupakan variasi filter eksposi atau frame rate itu tadi. Jadi nama modenya ini bisa variatif sekali, bisa unik-unik sekali, tapi kita sebagai orang fisika harus tahu bedanya apa sih di balik nama-nama berbeda itu gitu. Jadi ini pedal yang tadi saya sampaikan ya, kalau sine itu biasanya pedalnya lain. Dan hati-hati jangan sampai ini bukan kita yang mau operasikan memang. Saya pernah menemukan kasus di mana di rumah sakit itu tidak pernah dipakai fluoro, jadi mereka selalu pakai sine. Sementara konsekuensinya nanti kita lihat. Jadi dari injekannya udah beda ya sebetulnya. Nah kalau mode sine ini yang disebut mode pulse fluoroskopi, ini sebenarnya sine, ini yang continuousnya di fluoroskopi biasa. Jadi ini waktu ya, yang ininya dalam A, kita bisa lihat kalau continue berarti di sering waktu dia akan menggunakan MR rendah gitu. Tapi kalau pulsatif tapi dia menggunakan MR tinggi gitu. Ini kalau 30
fps. Kalau 15 fps berarti dia akan dosisnya akan lebih lagi karena ada masa-masa di mana ini nggak expose gitu. Lalu variasi zoom atau field of view. Tadi saya sudah minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa lebih kecil berarti arus ini akan tinggi. Kalau zoom out ini arus rendah. Ini terkait dengan ukuran ya, makin kecil ukuran dia akan mengkompensasi dengan MA yang tinggi. Jadi kalau mengubah value 23 zoom in berarti kita akan naikin laju eksposi 1/23 kuadrat sama dengan 1,7 K. Lebih tinggi eksposinya. Ini kalau tanda magnifikasi dia gitu. Ya, dengan magnifikasi sempit. Nah, karena lebih sempit ini dia mengkompensasi dengan fluence X-ray-nya ditingkatkan dalam hal MA-nya lebih tinggi. Ini kalau dengan zoom yang sebelah kiri, sementara ini tanpa zoom atau zoom out. Ini kelihatan ya. Jadi satu ini kita bisa lihat berapa senti. Ini kalau di zoom out sekarang sentiannya lebih banyak kelihatannya karena dia lebih jauh. Lalu ini kalau pakai FPD, jadi sama dengan yang sebelumnya tapi ini pakai FPD. Yang sebelumnya tadi pakai kelihatan ada jadi nggak lurus, dia melengkung. Sedangkan kalau pakai FPD dia lurus. Digital dia lurus. Jadi kalau ini ada zoom in, ini zoom in. Nah, ini adalah pengaruh mode fluoroskopi kalau di sini terhadap dosis. Ini kebetulan pengukuran yang saya sempat lakukan bukan bagian dari penelitian, ini hanya iseng-iseng untuk membuktikan teori ini. Dan caranya adalah dengan phantom dosimeter satu di bawah lalu tabungnya mengarah ke atas, karena pasien itu pasti seperti ini, tabungnya ada di bawah, di atas. Jadi direplikasi, saya ukur pakai radkal, dan yang hitam ini adalah ini mode-modenya, mode dosis normal, yang hitam, yang merah mode dosis rendah, yang merah mode dosis normal, dan yang hijau mode dosis tinggi. Kelihatan di sini bedanya, dan ini adalah beda ukuran, beda zoom. Ini adalah zoom outnya, ini adalah zoom in paling kecil yang paling dalam. Ini adalah dose rate-nya per menit. Kita lihat bahwa makin besar ukuran FD-nya, trennya memang dia kecil. Jadi makin zoomnya makin dalam, makin kecil, ini ya dosisnya akan makin tinggi. Mode ini kebetulan alatnya jujur gitu ya saya bilang, jadi low memang low betulan, yang normal ya normal, yang high ya lebih tinggi. Tapi saya lihat di FD yang paling kecil, di zoom yang paling ngezoom gitu ya, antara normal dengan high ini nggak ada bedanya. Jadi hal-hal seperti ini terjadi, dan saya waktu itu bisa beri masukan ke rumah sakitnya, hati-hati kalau pakai zoom paling kecil, karena lebih baik kita pakai yang high kali, karena detailnya lebih tinggi dibandingkan pakai normal, sama-sama dosisnya tinggi tapi ternyata detailnya nggak pengaruh. Kalau kita compare yang tadi, ada sini juga kita tambah, yaitu yang kuning dan yang biru. Ini data yang sama ya, yang kalau yang hitam, hijau sama merah itu data yang sama dengan yang tadi, tapi yang ini kita lihat bedanya sinenya 15 fps, 30 fps, 30 akan hampir 2 kali lipat, tapi antara fluoroskopi dan sine ini bedanya jauh sekali. Ini levelnya mungkin 200-an, yang ini sampai ribuan. Ini 200-an, yang ini sampai ribuan gitu ya. Jadi memang penggunaan sine ini kalau dokternya mengerti, biasanya dia akan sangat irit sekali. Jadi dia akan lebih banyak fluoro, hanya kalau perlu sekali saja dia akan sine untuk merecord. Biasanya hanya di awal, sebelum treatment, dan setelah treatment di akhir. Nah, tapi pernah juga terjadi di satu rumah sakit, dokternya tidak tahu bedanya antara sine dengan fluoro karena memang tidak ada yang memberitahu. Jadi karena si sine ini MA-nya tinggi, tentu saja gambarnya lebih bagus, jadi dia lebih suka pakai itu. Yang bersangkutan ini tidak aware bahwa itu ada konsekuensinya ke dosis,
Jadi setiap expose dia selalu pakai sine. Dan tim kami yang waktu itu memberitahu, dok jangan begitu karena kami tunjukkan data pengukuran karena seperti ini, dan dia sangat kaget dan langsung mengubah praktisnya saat itu juga. Habis itu nggak pernah lagi karena memang berarti selama ini nggak ada yang memberitahu gitu. Oke, itu adalah pengaruh dosis-dosisnya, dan ini tambahan saja. Dan ini sebagai penutup kita di fisika diagnostik itu kita perlu yang namanya uji kesesuaian atau QC. Jadi kalau QC ini nggak ada, ya otomatis untuk memenuhi regulasi dan memenuhi persyaratan kita harus lakukan uji kesesuaian nih Perkab Bapeten nomor 9 2011 ini sudah digantikan dengan Peraturan Bapeten nomor 2 tahun 2018. Ada parameter-parameter uji yang dikerjakan, minimal ini menjadi acuan performanya konsisten. Tapi ini adalah topik lain mengenai QC, dan ini juga menjadi tugasnya medical physicist di rumah sakit. Selain juga konsistensi performa, juga informasi perkiraan dosis pakai phantom ya. Jadi ini adalah real job dari medical physicist ini. Tapi ini mungkin ada yang nanti di program profesi. Kalau di level S1 di UI pun saya tidak memberikan detail mengenai QC-nya karena ini levelnya dan tempatnya adalah pengetahuan untuk profesi. Oke, ini adalah summary-nya ya, perkembangan teknologi tadi. Ini mungkin banyak hal yang perlu diperhatikan karena memang lebih rumit. Dan setiap area yang ada sangat banyak, sangat rumit. Ini perlu optimisasi untuk kita membantu rumah sakit untuk mengambil keputusan mau pakai mode yang mana. Dan tadi poin terakhir adalah mengenai uji kesesuaian sebagai mekanisme kita untuk memantau performa alatnya dan juga optimisasi dan mencegah potensi kerugian dari segi dosis dan image quality. Oke, kurang lebih demikian. Pertanyaan bisa kalian alamatkan via email seperti biasa, dan saya akan berikan juga kalau memungkinkan ya materi-materi dari NCRP yang mengenai fluoroskopi intervensional. Baik, saya akhiri kalau begitu. Selamat belajar. Terima kasih.